Oke, jadi topik kita hari ini adalah belajar memahami bagaimana ya lebih ke arah praktik ya komutasi awan di dalam Google Cloud. Ya, dengan menggunakan Google Cloud ini kita bisa banyak ya keunggulannya gitu. Nah, kalau di sini kan dia bilangnya bisa multidisiplin ya, multiple disiplin ilmu untuk development, microservice, security, AI juga bisa, dan tentu juga bisa ke big data karena toolsnya itu lumayan banyak yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Maka sampai ke virtual machine kita bisa gunakan di dalam GCP ini gitu. Nah, jadi kalau dianalogikan GCP itu sebagai sebuah supermarket gitu. Jadi apapun tuh sebenarnya tersedia gitu. Tinggal kita ingin memilihnya yang tools yang apa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ingin memasak pasta ya, kita misalkan pergi ke supermarket gitu. Nah, di dalam supermarket itu kan tidak hanya apa bahan yang ada pastanya kan gitu. Mungkin ada yang substitusi pasta, misalkan mie, misalkan nanti kalau misalkan sausnya tidak ada yang rasanya ada varian yang lain begitu ya. Jadi sebenarnya kita masih disediakan ya ingredients gitu, tapi dia bisa saja brands yang berbeda dari harga ataupun dari produsernya. Jadi tergantung kita ingin memilih service yang mana gitu ya dalam memanfaatkan si GCP ini. Gitu. Oke. Nah, kemudian ini saya agak eh, apa ya loncat ya karena kan di sini ada yang kata pengantar dan sebagainya gitu. Oke, nah jadi ini kalau understanding what the cloud is ini sudah sering dibahas ya beberapa pertemuan bahkan dari saya waktu di awal kemudian ada Pak Hendra juga dan Bu Sri itu sudah dibahas ya terkait apa sih pengertian cloud gitu. Jadi intinya cloud itu kita tidak perlu ya membeli semua perangkat keras, kemudian bahkan perangkat lunaknya ya. Jadi mereka bisa saling peminjaman gitu ya. Kita meminjam ke hosting gitu. Nah, bedanya kalau di dalam si Google Cloud yang kita gunakan nanti, si servernya itu adalah si server pusatnya atau hostnya itu bisa kita, misalkan kalau kita ingin membuat website gitu kan. Ya, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah membuat website itu. Buat website itu kan ada server pusatnya ya. Kalau misalkan mau online itu harus yang server yang kita bisa sewa sendiri ya, atau bisa memanfaatkan si cloud ini sebagai server. Jadi kita yang akan mengizinkan, kemudian yang akan memantau dan sebagainya itu kita ya, dengan menggunakan sistem GCP ini gitu. Ya, oke. Kemudian next ya. Nah, coba teman-teman dibuka ya komputernya. Komputernya kemudian kita akan masuk ke instalasi ya. Oke, jadi pastikan bahwa kalian punya akun Google ya, otomatis Google karena kita pakainya Google Cloud gitu. Oke, oh ya, sebentar saya kirimkan saja file ini ke kalian ya, sebentar. Hmm. Oke, kan nanti kan ada link yang bisa kalian kopas dari sana. Nah, silakan di-download ya materinya. Nah, kita akan mulai untuk pembuatan akun di dalam GCP ini. Gitu. Nah, kalian bisa sebenarnya langsung ke ini saja, ketik saja Google Cloud ya. Google Cloud. Nah, seperti ini. Bisa klik yang ini, klik yang paling atas gitu. Nah, nanti kalian mulai saya, kalau saya kan sudah buat ya. Kalau kalian belum buat, nanti di sebelah pojokan atas di sini yang sampingnya hubungi kami atau di sini ya, itu ada tulisan coba uji gratis atau free trial. Mana ya? Sebentar. Tampilannya itu hmm, mana ya saya sudah seni. Oke ya, coba kalian ini klik seperti yang saya tadi ya. Nah, buka Google Cloud, kemudian Google Cloud Platform, ya diklik. Nanti akan ada tulisan uji coba gratis atau free trial gitulah ya.
Nanti ada 2 step yang harus dilengkapi seperti ya nama, gitu kan. Kemudian, apa lagi ya? Nama, sebentar. Ini sudah ini juga. Coba dulu ya sambil buka ya laptopnya. Masing-masing device-nya. Nah, ini seperti ini ya tulisannya mulai gratis. Nah, tadi sebelum saya berubah ke mulai gratis kan, nih ada tulisan seperti ini, kalian klik saja. Nanti diisi ya, karena saya sudah mendaftar akunnya, maka tidak tampil lagi coba secara gratisnya ya. Oke, silakan dicoba. Nanti ada 2 step ya, harus digunakan. Kalau misalkan memang ada yang tidak punya debit atau kredit card tidak apa-apa. Nanti silakan lihat yang ada di layar ya, gitu. Tapi kalau yang punya dan mau gunakan silakan ya. Atau pinjam ke saudara dulu gitu. Itu nanti dikembalikan ya 1 dolarnya itu. Asalkan kalian jangan mendaftar ke virtual mesin ya. Oke, silakan dicoba terlebih dahulu. Ya, ada yang kesulitan tidak? Halo, ada? Ya, ini aksesnya ya. Kalau misalkan kalian kan yang sudah punya ini dulu kan, punya akses, ini daftar dulu. Kalau misalkan sudah punya akun, baru kalian bisa akses ini. Atau secara otomatis ya, kalau sudah daftar, kemudian akan diarahkan ke bagian beranda ya. Berandanya seperti ini ya, dashboardnya. Gambarannya seperti ini ya. Saya mencari punya orang. Karena punya saya sudah terdaftar, jadi nggak bisa. Nah, ini ya nih. Ya, country-nya Indonesia yang ini. Kemudian nanti step agree and continue diklik ya. Kemudian baru yang ini diisi yang bagian payment methodnya yang kartu number-nya ya. Ini bisa menggunakan Visa, Master, apa nih keterangannya. Oke, diisi. Kemudian nanti ini di tanggalnya ya, yang ada di kartu kan ada ya. Ada bulan sama tahun, ini diisi MM sama Y-nya. Kalau CVC itu 3 angka ya. 3 angka yang kalian di balik kartu itu ada angka sendiri ya. Itu diisikan CVC, angka CVC-nya ya. Jadi 1 dolar itu untuk mendaftar saja ya. Nanti akan dikembalikan. Gimana? Oh, tidak jawab. Ada yang kesulitan tidak ini? Ini bertanya. Hmm? Ini Fatir? Untuk pendaftarannya itu kan yang di langkah kedua itu disuruh isiin
alamat ya, gitu. Berarti diisi alamat asli atau enggak? Iya, alamat sesuai KTP atau yang kalian tinggal. Karena nggak pakai KTP, jadi bisa pakai alamat yang tinggal juga nggak apa-apa. Nah, ini kan yang name and address ini ya. Ya, Ardan 777, Indo Banteng. Bu, kalau untuk itunya gimana ya, Bu? Dia minta ininya, payment methodnya. Yang mana? Coba bisa share screen, Fatir? Nah, bisa. Izin share screen ya, Bu. Hmm? Yang bagian sininya, Bu. Belum tampil. Ya, proses. Ya, itu card number-nya kamu isi sama nomor yang ada di kartu. Oh ya, baik. Coba di ini aja dulu di close. Di close, kemudian nah nanti ya diisi ini card number dan YY ini adalah bulan sama tahunnya ya. Jadi yang bisa tuh Visa, Mastercard gitu. Ya. Bu izin bertanya, Bu. Gimana Nisa? Berarti kalau misalkan kartu kita nggak ada yang di pilihan itu, nggak bisa daftar dong, Bu? Mm-mm. Atau pakai kredit card gitu. Nggak bisa juga ya? Iya. Berarti nggak apa-apa kalau yang tidak punya, nanti bisa dicoba pakai yang lainnya ya, di luar praktikum hari ini tidak apa-apa. Ada lagi yang berkendala? Untuk yang di checklist nih ya, credit or debit card address is same as above. Kalau misalkan dia alamat credit card sama debit card yang tidak sama, itu tidak usah di checklist ya. Kalau saya tidak checklist karena tidak punya credit card juga. Jadi centang birunya saya hilangkan. Gimana? Fatir tadi bisa akhirnya? Nama Bu saya juga nggak punya Mastercard atau Visa gitu, saya juga ada. Oh, yaudah nanti coba ya pakai yang lain ya saudara atau apa gitu kalau misalkan ada kesempatan ya di sini. Tuh. Oke. Jadi sini kalau yang bisa silakan ya diisi ya. Udah nanti biar kalian bisa langsung praktik ya di sini gitu. Karena sebenarnya ini tidak
tidak berbayar banyak gitu. Misalkan kita punya Visa. Kalau kita kartunya itu yang bukan untuk bayar UKT, itu ada keterangannya ya, Visa, Mastercard gitu, yang general yang umum gitu. Jadi memang kalau misalkan yang dikeluarkan kampus, memang tidak ada ya untuk Visa dan lain sebagainya gitu. Ya. Oke. Kemudian, jadi nanti ya kalau misalkan kalian bekerja karena IT ya, jadi kalau sudah kerja gitu nanti siapkan saja yang kartu yang bisa pembayaran ke arah dolar gitu ya, karena itu juga penting ya gitu. Beberapa fitur dari suatu misalkan kalian nanti ikut seminar apa, ikut pelatihan apa gitu. Itu kalau membayarnya pakai rupiah terkadang nggak bisa ya, bisanya pakai dolar gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, kalau misalkan sudah mendaftar dari si akunnya, maka nanti kalian akan diarahkan ke sini. Ya, sini ada dashboardnya. Jadi ini nama tampilan awalnya ya. Ya, di pojok kiri ini ada namanya navigation menunya atau menu navigasi. Kalau kita lihat ya. Nah, ini yang sudah saya pin ya, yang sudah saya di pin itu utamakan lah ya, yang akan sering digunakan gitu. Nah, ini banyak ya produknya, ada buat marketplace, billing, API, service ya, the security, kemudian compute engine, virtual machine juga ada ya. Kemudian cloud run ya, kemudian ada cloud storage-nya gitu. Jadi kita bisa punya daftar penyimpanan juga ya. Kemudian untuk database, ya database migration, data store, terkadang kan beberapa data itu perlu dimigrasi ya, perlu ditempatkan ke dalam suatu storage yang sama gitu ya. Kalau misalkan kalian bekerja nanti di dunia yang IT gitu, misalkan bagian perbankan gitu. Kan perbankan tidak harus ada di depan kan, front desk gitu. Jadi kalian di bagian IT-nya gitu. Nah, kan ada ini ya, ada bagian pemasaran. Nah, pemasaran itu nanti pakai penyimpanannya apa? Nyimpen data-datanya. Kemudian nanti yang peminjaman itu menggunakan aplikasi apa. Nah, itu kan ada beberapa aplikasi yang menyimpan tipe data yang berbeda-beda juga kan gitu. Nah, kalian gimana caranya kalau misalkan nanti ditanya sama atasan tarik tarik data gitu ya dari beberapa si sub-sub pekerjaannya tadi gitu. Nah, nanti kalian harus bisa ya melakukan flowing data gitu ya. Ya, jadi nanti ada warehouse-nya gitu ya di sini. Jadi kalian bisa belajar dari awal di dalam komputasiawan ini gitu. Ya, jadi seolah-olah ada tapi kalian hanya menggunakan satu platform saja gitu. Ya. Kemudian ini bisa networking ya, kalian bisa VPC, kemudian bisa kalau di operation untuk tracing ya. Kemudian di sini juga pakai cloud ya, cloud deployment ya. Kemudian ya toolsnya banyak ya. Kalian nanti bisa gunakan ya. Ini untuk tampilan awal ya. Kalau ini pojok kiri atas ini untuk menampilkan menu navigasinya gitu. Kalian mau pakai apa? Ya ini untuk artificial intelligence ya. Banyak nih, ada Vertex, ada Gen, ada Document AI ya, ada Natural Language. Kemudian, nah di Google Maps juga ada gitu. Kalau kalian bisa mengarah ke sana. Jadi ini tidak terbatas ya di dalam untuk pengembangannya gitu ya. Nah, kemudian di sini ya ya. Nah, setelah kalian bisa create your own account ya, nanti kita akan melakukan suatu namanya di sini kita ada selesai dulu ya. Oke, nah di sini sebenarnya di sini ya. Nah, you will be charged after the following using any service. Kalau misalkan ada beberapa service yang memang berbayar gitu. Ya nanti ada keterangan di pojok sebenarnya sebelah kanan sih nggak pojok-pojok banget gitu. Kemudian kita menggunakan service lebih dari free trial allowance. Jadi lebih dari waktu free yang diterapkan gitu. Kemudian kita lebih yang menggunakan GCP lebih dari
kalau tier ini lebih ke arah ini. Kalau bandwidth gitu, atau misalkan dari segi saving datanya gitu kan, saving datanya 10 giga gitu ya. Kalau misalkan kita 10 giga, kita akan kena charge gitu. Ya, kalau misalkan di bawah itu tidak kena. Terus selain kelebihan data penyimpanan, itu juga dikenakan kalau longer than free trial gitu ya. Waktunya lebih lama daripada itu yang kita gunakan gitu. Oke. Nah, tapi ini tidak perlu khawatir ya kata si penulisnya gitu. Dan itu akan ada suatu himbauan ya, apakah nanti kita akan mau menggunakan platform itu atau tidak gitu. Ya, nah untuk di praktikum ini kita akan gunakan yang free-free saja ya. Oke, nah untuk simulation cost-nya kalian bisa menggunakan di sini, klik saja ya di sini. Nah, itu akan kelihatan ya. Oke. Kalian bisa isi number of instance-nya. Ya, kalian menggunakan operating system apa, Debian, CentOS, atau Linux juga. Dia akan berbeda-beda ya. Nih, standar. Mesin type-nya apa? Pakai RAM 8 GB dari 16 GB. Ini kan beda-beda ya. Nanti kita bisa tahu kalau mau simulasi. Kira-kira kalau saya pakai ini berapa? Ya, gitu. Nah, nanti dilihat di add to estimate ini ya. Gitu. Oke. Nah, baik. Oke. Nah, ini tadi ya, ini pengenalan dari konsol ICP-nya ya, Google Cloud Platform-nya. Gitu. Nah, ini adalah tampilan awal. Kalau kalian sudah berhasil ya, mendaftarkan di akun, akan terlihat seperti ini. Ya, dan di bagian ini, biasanya kalau awal akan ada tulisan My First Project ya. Jangan. My First Project yang ada di sini. Gitu. Kalian mau project apa? Kalau misalkan, oh saya hari ini mau buat project tentang ini website gitu. Nanti websitenya kan ada SMPP ya. Kalau SMPP itu kan untuk pembuatan website yang dia tidak selamanya online kan gitu. Nah, kalau ini kita bisa gunakan atau punya server sendiri ya di dalam GCP ini gitu. Oke, ya. Ini ada project infonya. Oh, my first project itu dia project infonya ini. Karena ini otomatis di awal ya sudah ada gitu. Kemudian ini kalau misalkan ada data yang disimpan, maka dia akan ada di bagian request. Ya ini ya. Nah, ini konsol main page-nya. Kalau punya saya dibukanya seperti ini ya. Nah, nanti kalian mau pilih apa tinggal. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan kita scroll down, maka kita akan melihat beberapa service ya yang ditawarkan oleh Google Cloud Platform-nya ya. Jadi kalau misalkan kalian di bawah ini akan ada beberapa ya yang bisa kita pilih gitu, navigation menu-nya ya. Tuh. Nah, kalau ini kita ingin praktik ya tentang pinning service atau pin itu sih bahasa Indonesianya di kalau message itu yang paling atas gitu ya. Kalau kalian punya WA gitu yang misalkan ada yang orang spesial gitu ya. Nah, itu kan bisa diletakkan di paling atas ya. Jadi yang terlihat gitu kalau ada apa-apa kita tinggal ke bawah tinggal klik saja kita tinggal ke bawah scroll 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 gitu. Nah, caranya gimana? Nah, misalkan ini saya masuk ke punya navigation menunya ya. Nah, ini kan ada tulisannya nih, ada pinnya ya. Kelihatan ya? Ada pinnya ini. Kalian tinggal klik saja. Nah, kita lihat billing. Billing tadi ada tidak di bagian pin ini? Tidak ada kan? Nah, maka ini saya klik yang ada tanda kunci apa sih pin ini. Nah, maka dia akan naik ke atas sini ya. Biar kalian nanti terbantu ya dengan adanya pin ini. Kalau misalkan mau dibuang ya tinggal dibuang. Set. Gitu ya. Maka dia akan balik ke posisi awal. Oke. Ya meskipun kita pin, tapi di sini tetap ada ya. Tetap ada menunya ya. Menu navigation-nya tidak akan hilang. Di sini hanya istilahnya shortcut-nya. Gitu. Oke. Kira-kira tadi ada yang bisa tidak di antara mahasiswa sains data ini untuk mendaftarkan akunnya?
Sama Bu, nggak ada master kan? Ada cerkat ya. Oke, coba nanti ya, siapa tahu kakaknya atau orang tuanya gitu punya gitu dipinjam aja dulu buat daftar ya. Buat daftar $1 nanti akan dikembalikan lagi ya. Oke, kemudian ya ini saya juga belum dapat ini sih apa info bahwa gratis tidak dari ITERA-nya gitu ya. Belum difasilitasi soalnya. Oke, ya. Kemudian ini ya saya sesuaikan saja. Dia mintanya dalam bentuk IM dan admin. Ini dipin ya, kalau storage, composer, data pro, dan lain sebagainya. Ya, dia diminta. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Nih, ada di bagian pin ya. Ini BigQuery dan sebagainya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Nah, Bu izin bertanya. Apa, Tit? Kalau pakai Microsoft Azure tuh sama nggak Bu kurang lebih? Hampir mirip. Soalnya Mm-mm. Cuma dia itu sih lebih apa ya? Lebih user friendly yang Google Cloud platform ini. Dia bisa dari AI, bisa big data, bisa gitu. Jadi banyak sih nggak harus Google Cloud ya. Cuma kan karena hampir semua orang itu punya akun Google gitu, jadi lebih mudah gitu dalam penggunaannya. Gitu aja sih kalau mau pakai Microsoft Azure juga tidak apa-apa. Nah, kalau di sini kan bisa Python, bisa pakai Python juga di sini ya, bahasa Python gitu. Dan sebagainya. Yang kalian sering kenal kan Python gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya. Nah, kita akan membuat first project ya, nama filenya atau nama foldernya ya, biar lebih gampang gitu nama foldernya gitu, CP projectnya. Nah, diminta apa? Jika kita cek ya bagian atas, kalian akan menemukan my first project ya, ya di sini ya. Yang ini my first project ini ya. Kemudian bisa kalian klik saja. So click the text my first project. I will call this button project menu for simplicity ya. Jadi dipanggil saja ya, diklik. Nah, diklik. Oke. Kemudian ini project yang sudah otomatis terbuat ya, my first project. Nah, kalau ini project yang saya buat ya karena ada mata kuliah ini saya buat koma. Kalau kalian mau membuat sendiri, berarti kalian klik saja yang new project di sini. Ya, new project diklik sini. Nah, silakan nanti dibuat saja project name-nya apa. Gitu. Dan harus yang tidak ada sebelumnya ya, jangan ada yang pakai gitu. Kalau misalkan ada yang terpakai, otomatis dia tidak bisa dibuat dalam bentuk project gitu. Ya, harus unik. Kenapa? Karena nanti itu akan digunakan sebagai project ID-nya gitu. Sebagai contoh nih, di sini dia menggunakan project name-nya ini. Packet GCP Data Engineering ENG ya. Nah, maka project ID-nya akan mengikuti juga gitu. Jadi yang mudah diingat ya dan unik gitu. Nggak harus bentuk angka juga nggak apa-apa. Ya, jadi kalau nanti kalian praktik, ya kan saya sudah berikan ya buku panduannya ya. Nah, nanti silakan dibuat ini projectnya apa ya di sini. Kemudian ini ya, project ID-nya akan ada di sini. Ya, dan ini tidak bisa diganti ya, it cannot be changed later. Jadi dia ngikutin dari sini. Oke. Kalau organization, kalau saya tidak ada ya, jadi biar lebih simpel aja gitu. Baru nanti di create ya. Create ciptakan. Buat ya. Oke, nanti saya balik lagi ke nih ya. Seperti biasa ya, seperti kalian membuat folder ya. Folder nama foldernya apa gitu, create misalkan ya. Oke.
cukup ini ya, cukup mudah ya, cukup user friendly ya. Kayaknya mungkin ya memang di dalam yang awal tadi itu pembuatannya ya. Oke. Ya, tadi proyeknya sudah dibuat ya. Terserah nanti kalian mau gunakan nama proyeknya apa. Ya, asalkan dia tadi diizinkan ya, tidak ada yang sama dengan orang yang di seluruh dunia ya, karena dia secara global ya pengecekannya gitu. Oke, kemudian kalau misalkan sudah sukses ya, maka kita bisa klik on the project menu again gitu ya. Nah, yang seperti tadi ya, ini klik lagi my first project. Sudah ada belum gitu ya? Kalau misalkan belum ada, berarti kalian tadi belum membuatnya dengan baik ya, baik dari segi namanya atau ID-nya gitu ya. Nah, ini saya klik saja punya saya nih. Oke. Maka di sini ada project infonya ya. Project infonya apa? Project number-nya, kemudian project ID-nya apa. Nah, lihat bahwa project name sama project ID-nya itu sama ya. Nah, kalau misalkan kalian mau meng-add, silakan bisa dia di sini add people to this project gitu. Ya. Nah, ini pakai Google Account ya. Misalkan akunnya siapa yang mau ditambahkan gitu. Jadi kita bisa saling bekerja sama ya dalam menyelesaikan project yang sedang digarap ya. Misalkan nanti kalian ini nih apa namanya ada lomba tentang data dari Google gitu ya, tentang Google Cloud Platform gitu. Ya sudah kalian bisa gunakan metode ini. Jadi bisa satu saja yang membuat, kemudian nanti tinggal tambahkan orang untuk bekerja sama dalam menyelesaikan proyek tersebut. Oke. Nah, ya. Nah, ini ya. Sini. Ini dia diminta tuh choosing the new project-nya ya. Oke. Nah, untuk lengkapnya sebenarnya ini kalian bisa baca di dua buku ini ya, atau yang lainnya juga boleh. Karena ini yang paling mudah daripada yang lain untuk membahas tentang GCP gitu. Oke, tapi kalau kalian belajarnya bisa lebih entertain di YouTube ya silakan saja gitu kan. Cara orang beda-beda ya. Ada yang suka ada suaranya, ada yang teks gitu, ada yang menulis, ada yang langsung praktek gitu. Ya terserah mau tipe belajarnya seperti apa gitu. Oke. Nah, misalkan yang kedua tadi kita kan ngepin ya. Kalau ngepin sebenarnya bukan dari project ya gitu. Jadi itu supaya tampilannya saja gitu. Nah, ini kita buat suatu project kecil ya. Ya kita gunakan GCP Cloud Shell gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan konsol dari terminal ya. Terminal ini. Oke, nah caranya apa? Yang di bagian atas ya, ini kan tadi navigation menunya ya. Ini navigation menu. Kemudian yang paling atas ini ada Google Cloud Platform. Ini nama project kita ya. Nah, project yang orang tersebut gitu. Kalau punya kita berarti akan muncul. Nah, di bagian ini terminalnya silakan teman-teman aktifkan ya. Sini, activate Cloud Shell di sini ya. Oke. Bentar ya, ini tadi saya Nah, ini ya, silakan yang ini nanti di klik ya activate Cloud Shell. Nah, ini nih. Nah, ini kan mirip tampilan apa? Jadi kalau di dalam si terminal kita akan punya punya dua ya, ada yang editor, kemudian ada yang terminal. Ini adalah tampilan terminal. Seperti kalian mengakses apa Python ya, bahasa Python kan. Sini atau bukan Python sih, lebih ke VM ya. Oh, saya lupa. VMD. Ya, VMD ya. VMD. Nah, misalkan nih saya pengen tahu di sininya Python versi berapa.
Python version. Ya, Pythonnya versi 3.9.2 ya di sini. Gitu. Jadi kalian tidak perlu install Python secara sendiri karena di sini sudah ada Python ya gitu. Oke, kemudian misalkan apa? Misalkan saya ingin lihat dari apa ya? GCC workload-nya. Dia Debian 10216 ya ini. Dan sebagainya ya, kalian bisa melihat yang kalian pakai sekarang itu versinya yang ada di VMD kan, VMD bisa menampilkan banyak kayak itu apa. Ya, untuk tampilannya kalian bisa di sini, terminal settingnya. Ya, terminal preferensinya mau apa. Like, ya, atau drag. Ini kalau drag, or custom. Gitu. Ya, ini tergantung kalian. Kalau saya lebih suka yang drag ya, karena ke mata tidak pedih. Ya, oke. Nah, kemudian misalkan dia minta apa tadi di bukunya? Nah, open editor ya. Sini ya, bagian atas ini kan ada yang tulisan open editor ya. Jadi tempat kita menulis kan si perintah kita. Ya, filenya ya. Kita bisa membuat file di sini. Nah, ini ntar nih masih running ya. Connecting to your Cloud Shell editor masih dihubungkan. Nah, seperti ini ya. Ini kalau yang awal sekali ya, yang welcome to bla 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 gitu. Nah, misalkan kalian mau membuat file baru. Ya, buat saja file, kemudian new file. Ya, ini kan seperti ini ya. Oke. Misalkan nama filenya adalah Hello World ya. Di sini dia bilangnya apa? Minta Hello World. Nih, ya. Hello World.py ya. Berarti tipe-nya apa? Adalah si Python ya. Tipe filenya. Ini. Hello World. Gitu. Nah, setelah itu kita tuliskan di sini ya. Karena saya sudah buat, maka ada di sini. Nih. Nama filenya adalah hewan. Bu, kalau belum disimpan bagaimana nih? Klik saja untitled, kemudian bisa kalian simpan ya, save. Nah, di sini di home. Nah, ini kalian kan akunnya siapa? Kalau saya kan Uluk Utara 04, maka di sini tinggal ini saja di nama filenya apa. Ya, klik saja all files biar nanti menyesuaikan dari belakangnya. Kalau Word itu kan apa? Word itu .ex apa sih Word itu? Kok saya lupa. Apa kalau Word belakangnya? Ya, itulah ya, kalau Excel berarti .exe. Ya, nah, ini. Oke. Kalau misalkan ini saya print, nah, seperti ini kan. Control Enter sama Shift atau ini. Nah, dia kan, kalau di Enter dia akan pindah ke bawah ya. Tapi kalau misalkan kalian Shift sama Enter, maka dia akan running. Nah, ini akan di print sama dia perkataan Hello World ini. Ya, ini kan sama ya dengan perintah yang ada di Python. Ya, kalian bisa merunningnya dari sini. Jadi yang sebagai hostnya si Google Cloud ini sebagai guestnya ya yang menumpang di GCP-nya. Gitu. Ya, oke. Ya. Nanti kalau misalkan dia aktif ada di bagian bawah sini ya nih. Ini adalah file-file yang aktif. Kalian bisa masukkan saja yang sudah pernah kalian running ya apa. Coba bisa ya di sini. Nah, kemudian kalau mau sebenarnya bisa juga ya langsung melakukan perintah di terminal ya. Ini saya buka open terminal. Toolnya di sini ya. Balik lagi ke sini. Kalau editor berarti ke sini ya. Tinggal kalian balik klik aja nih editor. Berarti ini yang terminalnya ya. Karena editornya tidak aktif. Oke. Udah gini-gini aja. Nah, misalkan saya mau panggil sih
Python-nya ya tadi ya. Apa tadi nama filenya? Hello World ya. Hello World. Nah, berarti yang tadi. Berarti tanda pagar hello world.py ya. Python hello world.py. Python hello. Tadi nama apa? Hello world.py. Pakai ini ya, Python hello. Nah, dia mencetak ya nih, Hello World dari apa? Dari si file helloworld.py ini, yang ini ya. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, lalu. Kita lanjutkan lagi. Ya, tadi kita adalah menggunakan konsol dari si terminal ya. Nah, jadi di setiap bukunya dia dibilang di akhir tuh apa sih? Let's summarize what we've done up until this point. Jadi dia merangkum nih apa sih yang kita pelajari gitu. Jadi kita bisa menggunakan GCP, konsol, dan bagaimana sih membuat project baru ya. Dan bisa menggunakan apa? Cloud Shell. Dan nanti kalau kalian punya project ya yang ada Python-nya atau misalkan pakai Java juga bisa. Misalkan saya pengen tahu Java-nya versi apa. Java Trick version. Nah, ini berarti dia Java-nya ini terbaru ya 2023 17 Januari. Ya, Java. JavaScript atau Java S. Ya. Ya cukup cukup ini ya user friendly ya kalau kita gunakan si Google Cloud-nya ya. Oke. Nah, setelah itu nah, sebenarnya kalau di data engineering itu lebih ke arah ini ya, bagaimana kalian menyiapkan pipeline dari datanya gitu. Nah, nanti bagian data apa sih data engineer, data analis, data scientist baru nanti diserahkan ke data scientist, di akhir ke data analis ya gitu. Jadi kalian membangun infrastrukturnya kalau di data engineeringnya. Jadi sebenarnya yang paling susah itu adalah di bagian ini ekstraksi datanya ya. Karena tidak semua data itu kan bisa di running dalam satu platform yang sama ya kan tadi. Kalau misalkan data dari perusahaan A gitu ya, dia menggunakan platform ini, data dari perusahaan B platformnya ini gitu. Ternyata dari platform ini dia tidak struktur datanya, yang satunya lagi terstruktur. Nah itu gimana kita bisa membuat suatu warehouse yang kita bisa pakai ya, kemudian supaya nanti datanya itu jadi satu gitu. Jadi yang terstruktur sama tidak terstruktur sama-sama bisa terbaca gitu kan. Bisa jadi sebenarnya datanya terstruktur, tapi karena kita semi ya, semi struktur, tapi ketika kita pindahkan dia berubah format gitu. Ya. Nah, ini dia bilang, you might be wondering, who in organization should decide on the service to use? Siapa sih sebenarnya yang menentukan service apa yang kita gunakan ya? Apakah CTO, IT, solution architect, atau data engineer? Ya, sebenarnya tergantung ya dari apa? Dari GCP pada masing-masingnya gitu. Seperti yang saya bilang tadi bahwa di dalam GCP itu ada banyak navigasi ya yang bisa kita manfaatkan.
Oke, nah sebenarnya ini ada dasarnya dulu ya di chapter 1. Cuma kalau chapter 1 dia lebih menjelaskan apa sih sebenarnya tentang data, kemudian big data, perjalanannya, kemudian terus apa yang sering digunakan itu untuk yang di chapter 1. Makanya saya langsung masuk ke chapter 2-nya ya. Oke. Nah, sebenarnya ya dia menggunakan 3 ini ya, approach to using managed service ya. Dia bisa VM based, managed service, serverless atau fully managed service. Nah, ini tadi yang saya bicarakan kalau tentang virtual machine ya, dia kebanyakan akan berbayar ya gitu karena kan dia lebih ke arah apa ya namanya server itu kan agak mahal ya gitu. Jadi di sini tapi dia ada ketentuannya berapa harganya gitu. Jadi kita tidak dibohongi di awal gitu. Ya. Kemudian nah ini juga ada Hadoop ya dalam managed service seperti yang kita Hadoop itu di big data ya sorry ya. Ini jadi ada hubungannya ya big data. Kemudian kita ada HDFS ya juga dari MapReduce. Jadi kita bisa menggunakan 2 buah proses, tapi kita menggunakan satu platform yang sama, yaitu MapReduce gitu. Ya, ya. Nah, ini sebenarnya kelas-kelas dari si Google GCP ya. Saya singkat saja ya GCP ya, biar tidak ribet ngomongnya. Nah, untuk GCP dia bisa dibagi ke beberapa sub ya. Kalau misalkan tadi ini kan platformnya navigation media ada banyak nih ya. Ada yang bagian compute, komputasi, serverless, storage, dan sebagainya gitu. Jadi ini kalau untuk storage, kita bisa manfaatkan fitur cold storage, big table, SQL, data store juga. Kemudian kalau big data, lebih ke arah BigQuery, data proc, data flow, PAP atau SAP gitu. Ya kalau untuk yang machine learning ya atau business intelligence, kalian bisa gunakan platform dari AI ya gitu. Nah, kalau AI kan ada mata kuliahnya ya, jadi nanti silakan bisa diperdalam di bagian mata kuliah kecerdasan buatannya ya, atau AI ya gitu. Kemudian ada data studio, ada Looker ya. Kemudian nanti kita akan belajar bagaimana tentang data streaming ya, data streaming. Nah, untuk data streaming juga ada mata kuliah lanjutan ya, itu tentang analisis data siaran. Kan kalau di RPS-nya itu ada di pertemuan 14 ya data streaming ya data siaran gitu ya data real time gitu kayak misalkan yang ada di apa medsos itu kan kebanyakan datanya data real time ya gitu sudah jarang yang menggunakan data dari waktu ya masih kalau tapi untuk era yang di ranah media sosial itu datanya adalah data siaran ya gitu atau data streaming gitu ya. Oke. Nah, ini kalau untuk big data ya, kegunaan-kegunaannya yang sering kita gunakan itu platform dari big data ya di sini. Jadi kita bisa double ya, bisa double fungsi ya di dalam satu ini. Kita bisa uh, cloud, bisa ya komputasi awan, kemudian kita bisa gunakan di mata kuliah big data, kemudian bisa di AI ya, kemudian di storage ya, storage pendataan dan lain sebagainya gitu, bahkan di data streaming gitu. Ya. Nah, kalau BigQuery dia lebih ke arah manajemen data warehouse ya. Warehouse itu lebih ke arah apa ya? Sih. Nah, kalau misalkan ada beberapa data
rumah kan ya, rumah data gitu. Jadi kita kumpulin dari beberapa data yang tipe-tipe dan variasi yang berbeda. Jadi dia punya service seperti itu, BigQuery ya. Nah, data-data itu yang big data itu tidak hanya besar ya, tapi juga yang punya variasi gitu. Jadi kalau struktur tapi dia besar itu belum tentu dikatakan sebagai big data gitu, ya. Kemudian data prop. Nah, data prop itu ini ya, kalau kita lihat mana data prop ini, ya agak running ini. Saya close saja. Nah, nanti ini kalian bisa enable dulu ya. Nah, asalkan ini ya, jangan diactivate yang di bagian atas ini nih. Nah, ini kalau diactivate akan berbayar ya. Tuh, nah, untuk yang free trial-nya ini saya ada nih sekitar 4.500.000 nih. Jadi saya bisa manfaatkan si ini ya, uang ini untuk membuat suatu project ya, project yang ya gratis gitu karena disediakan di Google-nya sekitar 4,5 juta ya. Singkat aja berapa dolar? Mungkin sekitar 25 dolar ya. 25 berapa? 450 dolar gitu. Ya. Jadi nanti kalian bisa upload data prosesnya bisa sama tadi ya, create kalau misalkan mau membuat. Nah, kalau untuk VM-nya kalian bisa di sini virtual machine. Nah, yang ini. Jadi menciptakan mesin yang sorry, VMware. Bukan ini ya. PC, laptop. Oh, di Compute Engine. Compute Engine. Sini. Nah, kalau ini saya create instance. Nah, jadi ini kalian bisa membuat virtual machine sendiri ya di dalam. Nah, kalau tulisan seperti ini, berarti dia berbayar nih. 28,65 dolar ya. Itu atau sekitar ini 0,04 per jamnya. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan, jadi kalau kalian membuat ini ya VM, kemudian kalau mau keluar di turn off lah. Di turn off supaya dia tidak apa namanya running terus gitu. Jadi sebelum kalian close, kalian stop dulu di turn off ya si VM-nya atau si siapa tadi projectnya ya gitu. Dan nanti karena apa nih per hour ya gitu per hour ya dan dia beda-beda. Misalkan saya punya nih ya ini kan Las Vegas ya regionnya. Misalkan saya cari server yang paling dekat yaitu misalkan Jakarta ya Jakarta. Jadi di sini 34 ya, 34 dolar. Jadi nanti kalau misalkan ini tinggal create di sini ya. Kalau udah create, misalkan nanti kalian kan nanti kalau sudah di create dia punya ID gitu ya. Misalkan kalian pengen buat website gitu dan butuh server, kalian bisa pakai server ini ya. Server ini dipakai untuk apa namanya login ya. Kalau misalkan kalian membuat XAMPP-nya itu nanti dia bisa diaktifkan ya secara online nanti gitu ya. Ini oke. Nah ini misalkan nih compute optimize-nya kalian mau apa? General purpose. Nah ini
Kadang kalau Jakarta kurang bisa ya seriesnya di sini. Dia merah. Kalau seperti ini berarti kalian harus ganti. Misalkan daerahnya apa yang dekat lagi Singapura ya. Nah, tapi dia lebih mahal nih. 82,87 gitu. Kan sih prinsip dari Google, bukan Google ya, cloud komutasi awan itu kan pay as you want ya, gitu. Jadi kalau misalkan kita mau, ya kita bayar tergantung dari si permintaan kita. Kalau permintaan kita lumayan besar, ya nanti akan charge-nya besar, gitu. Oke. Nah, cuma ini kalau Jakarta kan dia lebih cepat ya. Oh ya ini kalau kekurangan ya, nggak ada. Nanti kan diganti ini ya. Kalau B apa? Ya tinggal dicari-cari ya nanti. Nah, ini CPU-nya 16 GB memori. Nah, kalian pengennya yang mana? Kalau Jakarta rata-rata nggak ada ya, dia ya. Ya, ada kontainer juga kan ini? Ada kontainer. Ini dalam VN. Ini bahasanya adalah Debian. Kalau misalkan nggak mau Debian, kalian bisa change di sini ya. Bahasanya. Bisa pakai Linux kalau yang terbiasa pakai. Sorry, ini sama ya, Debian. Ubuntu ya. Di sini tapi hanya ada Debian. Ya, ada juga pakai Ubuntu, kemudian kalau ini hanya beda versi ya, 10, 11, 11 gitu. Oke. Ini size-nya berapa? Rata-rata itu 10 giga ya free-nya, jadi tidak usah diganti saja. Nanti malah tambah banyak ya. Oke, itu seperti tutorialnya ya. Ini. Ini kan bisa gunakan kan ini ada WordPress ya, Kalian Stack, bisa Compute Engine. Sebaik lagi ya. Nah, untuk data flow, dia distribusi processing framework service very suitable for streaming jobs. Nah, ini kita bisa gunakan untuk data yang berkaitan tentang data streaming ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat data flow, itu ada di sini nih. Kita sudah saya print. Ya, nanti di-create ya, create job from template gitu. Now jobs to display. Create ya, kalian tentang apa? Sebenarnya project ini supaya mempermudah kita ya. Supaya ingat, oh saya dulu menggunakan ini namanya apa gitu ya. Nah untuk penyimpanan, kita bisa gunakan cloud storage. Gitu. Cloud storage. Nanti ada SQL ya. Nah ini banyak yang dipakai ya. Kalau nanti kalian bekerja itu banyak sekali menggunakan SQL. Ini bisa ya, create instance with your free credit. Kalian mau pakai yang SQL mana, MySQL, Postgre, atau SQL Server. Banyak ya platformnya di sini. Nah, ini untuk orchestrator ada Cloud Composer, Data Fusion, Data Preparation ya, dan lain sebagainya ya. Identity Management Tools nih. Bisa IM and admin. Ya ini kalau coba kita lihat ini ya. Scenario dan Business Intelligence, misalkan Vertex AI. Ini yang semester berapa? Semester 6 sudah belajar ya, ada beberapa yang ambil AI ya. Teks.
Ada tutorialnya juga. Ya. Bisa preparing your training data ya, kalian bisa. Nah, kan ada data studio ya, nah ini ada juga ada banyak ya. Jadi di sini bisa kalian manfaatkan ya untuk berbagai macam kebutuhan yang ada di data scientist ya. Dari pengennya bagian apa gitu. Jadi bisa saling berhubungan ya di dalam satu platform ini ya dengan menggunakan Google Cloud Platform. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ada? Tidak, Bu. Ya, jadi nanti silakan ya, Bu, apa untuk pertemuan selanjutnya cari apa punya siapa saudara atau apa gitu ya, dipinjam dulu aja nomornya gitu ya, nomor dari visa atau credit card gitu ya untuk mendaftar ya supaya minggu depan kita bisa praktik ya karena ada bisa data streaming kita belum, kemudian manajemen data ya, result and data management and scheduling ya, ini belum nih. Jadi kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya perjumpaan kita pada sore hari ini. Nanti silakan dipelajari ya. Jangan lupa ya untuk minggu depan kita usahakan untuk bisa sudah membuat akunnya ya, gitu. Nah, kalau memang tidak bisa, kan kalian sudah pada di sini kan, gitu. Coba satu komputer itu bisa 2 atau 3 orang untuk berbarengan itu tidak masalah ya. Oke. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya cukupkan ya perjumpaan kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.